Siap, Pak. Oke. Ya, sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya ya. Kita mencoba untuk belajar daring. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi link presensinya Ibu kirim di WA group ya. Marilah kita membacakan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Minggu lalu kita telah belajar materi apa? Ada yang ingat? Riri? Senyawa dan campuran tambah. Kita masih melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi tentang, ada yang tahu? Bio? Air apa ini? air keruh. Air Air keruh. keruh. Iya. Sebelum menjadi air keruh ini awalnya sepengetahuan kamu, dia dari bahan apa saja yang menjadi satu? Ada pasir air di campur pasir, Bu. dalamnya. Selain pasir, apalagi? Sehingga warnanya coklat. Lumpur. Ya. Melalui praktikum dan literasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan metode pemisahan campuran dengan tepat. Melalui literasi dan bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis metode pemisahan campuran dengan benar. Nah, melalui praktikum dan literasi, peserta didik dapat melakukan pemisahan campuran melalui filtrasi. Peserta didik dapat membuat poster hasil praktikum pemisahan campuran dengan cara filtrasi. Penilaian kedua keterampilan, penilaian ketiga yaitu pengetahuan. Jadi sikap kalian, keterampilan kalian melakukan praktikum, pengetahuan kalian, semua akan Ibu nilai dari awal sampai akhir. Bisa dipahami dulu, link pretest Ibu kirimkan lewat WA ya, silakan dikerjakan dulu. Capeknya pun hilang ya. Oke. Pesan apa yang tersampaikan? Ada apa? Gambar yang Ibu tampilkan. Air yang keruh. Air keruh. Ya. Kemudian tipis. Di daerah Pulau lalu sumur-sumur milik warga Nampilan dan Sisanya diruntuhkan tidak lagi mengeluarkan air. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan air bersih. Alih-alih memperoleh air bersih, untuk mendapatkan air kotor pun harus menempuh jarak 3 km di sebuah sumur tepi sawah. Meski airnya keruh, kotor, dan berlumut, warga tetap menggunakannya untuk mandi dan mencuci. Meski tidak sehat, namun warga tidak memperdulikannya karena memang tidak memiliki pilihan lain. Setiap hari puluhan warga, baik pria maupun wanita, mendatangi sumur tersebut untuk mengambil air. Lalu untuk mandi, airnya gimana, Pak? Ya kotor ya, Mas? Dari Kondris. Barengannya. Ya, berarti airnya gimana, Pak? Apa yang kamu pikirkan mengenai air keruh tersebut? Ikan air agar air itu dapat dikonsumsi. Ya, bagaimana cara menjernihkan air keruh sehingga dapat dikonsumsi? Gimana cara yang efektif untuk menjernihkan air keruh? Bagaimana cara yang paling Menjernihkan. untuk menjernihkan?
Kemudian kalian lakukan cara menjernihkan air keruh tersebut dengan petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Silahkan kalian berkelompok. Ibu pantau ya, ingat proses kerja kalian tetap Ibu nilai sebagai nilai dari praktikum. Dan teman-teman, Ibu sebut sebagai kelompok filtrasi ya. Dan teman-teman, Ibu sebut sebagai kelompok evaporasi. Nah, kemudian yang kelompok terakhir, kelompok 3, Ibu sebut sebagai kelompok destilasi. Kan berkelompok. Agak kesini dikit lah, biar agak kecil kelihatan. Sepertinya kelompok Ririn sudah diberi perlakuan ya, sepertinya Ibu pantau dari sini. 4 botol sudah diisi air keruh semua, di mana masing-masing sudah diberi perlakuan sesuai LKPD ya, kelompok Ririn, bahwa perlakuannya pasir itu dibuat berbeda-beda, ada yang sebagai kontrol, kemudian ada yang pasirnya 1 sendok, 2 sendok, dan 3 sendok kalau tidak salah. Silakan dilihat di LKPD-nya. Ya, ini Aku ingatkan sambil ada yang mengerjakan posternya, jangan lupa. ada. Pakai hijau. Pakai tisu lagi ya, berarti. Anunya mana? Belum. Anunya mana? Banyak masuk. Coba dia 4, 3, nih 2 ya. Ini dah 3. Aku 2. Saya. Udah lagi. Itu. Lalu. Udah dia. Kok dikasih tisu lagi? Ini kilasnya. Jumlah pasir yang digunakan berbanding dengan tingkat kejernihan air yang digunakan. Iya, jumlah pasir berbanding dengan tingkat kejernihan air. Silakan yang ingin bertanya ke kelompok Ririn. Apa fungsi juk dalam penyaringan air? Dengar Ririn, kelompok Ririn, apa Untuk media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan berikutnya. Kami akan mempresentasikan hasil kami. silakan. Bentar, Bu. Kami menggunakan kerikil. Fungsinya menyaring kotoran-kotoran kasar. Juk menyaring kotoran halus. Pasir halus mengendapkan kotoran-kotoran halus yang masih lolos. Dan ijuk lapisan kedua. Media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan berikutnya. Arang fungsinya hilang bau. Lapisan akhir kerikil sebagai celah agar air mengalir melalui lubang kecil. Batu besar memberi besar untuk keluarnya. Sekian dari kami. Kamera Ibu minta untuk maju lagi biar posternya terlihat.
ini kurang jelas posternya. Kameranya maju atau poster airnya. Lalu tulisan di sebelahnya apa, Lexi? Mari ikat air keruh dengan bahan mudah yang dapat di kelompoknya Lexi, yaitu kelompok destilasi. Ada yang ingin bertanya? kotoran kasar. Kerikil itu berfungsi menyaring kotoran kasar. Penggunaan pasir sebagai media penjernihan digunakan untuk menyaring partikel asing yang terdapat di dalamnya. Dari data pengamatan kami, semakin banyak jumlah pasir maka semakin jernih kualitas air. Ke poster, lebih dekat. Ya, dekat lagi. Yaitu proses penjernihan air. Apa fungsi arang? Apa fungsi arang? Berfungsi untuk menghilangkan bau dari Emotikon bahagianya mana? Emotikon bahagianya mana? Tampilkan di kamera. Ayo, emotikon bahagianya tampilkan. Gembira kita belajar cara. Coba didengarkan. Dalam memisahkan limbah campuran ada berbagai cara, di mana filtrasi, evaporasi, destilasi, kemudian kromatografi. Yang sedang kalian praktekkan ini pemisahan campuran dengan cara apa? Halo. Ya, Bu. Dengan cara apa kita memisahkan campuran ini? penjernihan. Penjernihan dengan cara filtrasi. Filtrasi. Ya, cara filtrasi. Nah, dari perlakuan yang sudah kalian lakukan tadi, kelompok 1, 2, dan 3, di mana penggunaan pasir kita beri takaran yang berbeda-beda ya tadi, 2 sendok, 4 sendok. Pasir mana tadi yang menjernihkan air paling bagus? 4. Iya, yang 4 sendok. Karena fungsi pasir tadi untuk menampung kotoran yang lebih halus agar tidak ikut mengalir ke bagian bawah. Nah, solusinya dengan poster itu semoga kalian bisa mengajak masyarakat di sekitar lingkungan untuk menjernihkan air dengan cara yang kalian lakukan, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu lakukan post-test dulu untuk mengukur pengetahuan kalian, ya. Ibu kirimkan soalnya lewat WA ya, Ibu kirimkan lewat link. Silakan dikerjakan dulu. Minyak kayu putih? Pernah, Bu. Karena bentuknya apa itu? Cair, padat, atau gas? Cair, Bu. Kira-kira berasal dari apa? Air, Bu. Dari air? Air diapakan? Karena bentuknya cair lalu beranggapan bahwa minyak kayu putih berasal dari air. Itu ya. Nah, tugas kalian silahkan melalui literasi, mau literasi lewat Google ataupun buku-buku yang di perpustakaan, cobalah cari tahu minyak kayu putih yang dijual di toko-toko yang kalian gunakan untuk ketika masuk angin kita balurkan gitu, Bu. Itu asalnya dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu berkaitan dengan pemisahan campuran yang kita bahas pada hari ini. Oke, bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Ya. Mana emotikon bahagianya? Tampilkan. Emotikon bahagia. Oke, ini menunjukkan bahwa belajar kita hari ini sangat menyenang. Senang nggak belajar? Pimpin doa, Dio. Doa. Akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam